Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Krisna Gosasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Mas Karebet membuat ulah lagi. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan laskar yang bertugas di pos perundan melihat seseorang yang melintas dan dikejarnya, maka terjadi ketegangan dan bahkan pertempuran dengan orang tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Omong kosong, sahut Karebet. Kau tidak mau mengakui kesalahanmu. Kau masih akan mencari-cari kebanggaan pada persoalan yang lain. Lebih baik kalian mengaku atas kesalahan ini. Hati kalian akan menjadi lapang dan kalian akan segera melupakannya. Tidak, sahut perunda yang lain. Kami tidak akan mendapat melupakan meskipun kali ini ada seorang yang dapat meloloskan diri dari keharusan yang berlaku. Tapi di lain kali tidak akan terulang kembali. Karebet pun tertawa pula. Kalian adalah laskar yang baik, katanya. Selagi kalian berhadapan dengan maut pun kalian masih tetap dalam tugas kalian. Nah, bagus. Karena itu maka Banyu Biru menjadi kuat. Jangan terlalu sombong. Aku tidak sombong. Aku berkata sebenarnya dan kau pun berkata sebenarnya. Aku orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang mengikat aku, sehingga aku pun tidak terikat pada peraturan di daerah manapun juga. Aku akan berbuat apa saja yang aku kehendaki, termasuk gadis yang hilang itu. Hei, para perunda itu terkejut seperti disengat laba-laba biru. Betapapun mereka menjadi lemah, namun mereka melangkah pula maju sambil berkata, apakah yang kau katakan tadi? Gadis yang hilang beberapa hari yang lampau yang kau maksudkan? Ya, sahut Karebet. Gadis yang hilang itu telah aku ambil. Setan, terdengar salah seorang perunda itu mengumpat. Sekarang kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Apa kau ingin bertempur lagi? Kami belum benar-benar kau lumpuhkan, sahut perunda itu. Dan tiba-tiba terdengar geberincing pedangnya dan pedang itu pun kini telah berada dalam genggamannya. Kawan-kawannya pun segera menarik senjata-senjata mereka pula. Berkata pula perunda itu, kami tidak bisa mempergunakan senjata kami apabila tidak terpaksa. Kini kami melihat bahwa seandainya kami melukai dan bahkan apabila terpaksa membunuhmu, bukan salah kami. Kami tidak biasa berbuat demikian dalam keadaan yang damai seperti sekarang. Namun keadaan ini pun keadaan yang tidak biasa pula. Karebet mundur selangkah, katanya. Jangan menjadi gila. Karena kalian jangan bermain-main dengan senjata. Siapa yang bermain-main dengan pedang, maka ia akan sampai pada kemungkinan dilukai dengan pedang pula. Kami berpijak pada kewajiban kami. Bagus. Sudah aku katakan kalian adalah laskar Banyu Biru yang baik. Tapi bagaimanakah kalau kita hindarkan pertempuran ini? Hanya ada satu kemungkinan, sahut perunda itu. Serahkan Endang Widuri. Syaratmu terlalu berat. Tidak ada syarat yang lain. Kalau begitu baiklah aku melawan dengan pedang pula. Sebelum para perunda itu menjawab, maka Karebet pun telah menggenggam sebilah pedang pula. Pedang yang tidak terlalu panjang namun benar-benar telah menggetarkan hati para perunda itu. Apalagi ketika Karebet itu berkata,
kalian sudah tidak dapat berdiri tegak lagi. Apakah kalian masih mampu mengayunkan pedang?" Para perunda itu tidak menjawab. Kembali mereka mendesak maju. Namun kembali mereka terkejut ketika mereka melihat tiba-tiba saja Karebet telah meloncat sambil memutar pedangnya. Dalam satu gerakan yang sangat cepat dan berganda, maka dengan getar kemarahan yang meluap-luap di dalam dada, mereka melihat dua bilah pedang dari kelima pedang itu telah terlempar jatuh. "Mengapa kau letakkan pedang-pedang itu?" ejek Karebet. Mereka menjadi semakin marah. Dengan serta-merta ketiga kawannya menyerang bersama-sama. Tapi Karebet tidak melawannya. Ia bergeser mundur sambil berkata, "Kalian terlalu payah. Seandainya aku berlari-larian tanpa melawan sekalipun, maka kalian akan jatuh dan mati kelelahan. Nah, apakah yang akan kalian lakukan kemudian?" Para perunda itu menggeram, namun kata-kata itu dapat dimengertinya. Mereka tidak akan mampu lagi berlari-larian mengejar Karebet yang dengan sombongnya berloncatan di antara batu padas di lereng bukit Telomoyo itu. "Hei, para perunda yang baik," berkata Karebet itu kemudian, "jangan mengejar-ngejar aku lagi. Kalian akan menjadi pingsan karenanya. Lebih baik kalian kembali ke rumah daerah Tanah Perdikan Banyu Biru. Katakanlah kepadanya bahwa Endang Widuri yang hilang itu telah aku bawa. Namaku Karebet, berasal dari daerah Pengging. Katakan kepadanya bahwa gadis itu telah aku sembunyikan. Nanti beberapa hari lagi, apabila purnama naik, maka Baginda Sultan Trenggono akan berburu di hutan Prawoto. Pada saat itulah gadis itu akan aku serahkan kepada Baginda untuk putranya, Pangeran Timur. Kalau Arya Saloka tidak merelakannya, maka aku akan tunggu di hutan itu. Suruhlah dia datang dengan pasukan segelar sepapan, maka kedatangannya akan aku sambut dengan gembira. Sebenarnya aku adalah Lurah Wirotamtomo yang terpercaya. Pasukanku telah sedia untuk mengamankan perbuatanku ini." Para perunda mendengar kata-kata itu dengan tubuh yang gemetar karena marah, heran, dendam, dan kecewa. Tetapi mereka kini merasa wajarlah bahwa mereka tidak mampu melawan anak muda yang bernama Karebet itu, sebab ia adalah Lurah Wirotamtomo. Tetapi mereka menjadi heran dan kecewa. Apakah kekuatan itu sudah seharusnya dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh? Apakah dengan demikian maka Karebet benar-benar telah berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang Wirotamtomo? Tapi para perunda itu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu melihat Karebet itu kemudian meloncat di atas sebuah batu padas sambil menengadahkan dadanya. "Inilah Karebet yang teguh timbul. Hei, para perunda, sampaikanlah kata-kataku kepada Arya Saloka yang berbangga hati memiliki Sosro Bilowo. Nah, selamat malam. Aku tunggu anak muda itu di hutan Prawoto. Nanti pada saat purnama naik, sebagai kebodandu Banyu Biru yang perkasa." Bukan main marah para perunda itu sehingga salah seorang daripadanya yang tidak tahan lagi mendengar kesombongan Karebet itu, dengan serta-merta melontarkan pedangnya, tetapi dengan tawa yang menyakitkan hati, pedang itu disentuh oleh Mas Karebet dengan pedangnya pula. Suara gemerincing di lereng bukit itu memberitahukan bahwa pedang yang dilontarkan itu terlempar jatuh ke dalam lereng yang terjal. Lihatlah bulan yang hampir bulat di langit. Meskipun bulan itu sudah hampir tenggelam, itu adalah pertanda bahwa saat purnama tidak akan terlalu lama lagi. Belum para perunda itu berbuat sesuatu, maka bayangan anak muda yang berdiri di atas batu karang itu seakan-akan melayang, hilang di balik batu itu. Para perunda masih berusaha untuk mengejarnya, tetapi mereka sudah tidak menemukan lagi, jejaknya pun tidak. Berbagai perasaan bergolak di dalam dada para perunda itu. Sudah sekian lama mereka mencari seorang gadis yang hilang, dan sudah sekian lama mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Kini tiba-tiba mereka mendengar langsung bahwa gadis itu telah dilarikan oleh anak muda yang bernama Karebet. Dengan suara paro, perunda itu berkata, "Pantas, kalau bukan anak muda itu maka sudah pasti Endang Widuri tidak akan berhasil dikalahkannya.
Bukankah anak gadis itu sendiri mampu bertempur melampaui kita masing-masing? Bahkan kita berlima sekaligus. Yang lain-lain menganggukkan kepala mereka, tapi mereka tidak dapat tinggal diam dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba mereka sadar bahwa ada yang mereka lihat dan mereka dengar itu harus mereka sampaikan kepada kepala daerah Perdikan. Karena itulah maka dengan tergesa-gesa mereka berjalan kembali ke gardu mereka, menceritakan kepada kawan-kawan mereka yang mendengarkan dengan penuh keheranan dan kekaguman. "Kami akan pergi ke rumah Ki Ageng," berkata perunda itu. "Mengapa kalian tidak memberitahukan kepada kami? Mungkin kami akan dapat membantu menangkap orang itu apabila kami datang bersama-sama. Sudah kami usahakan, tetapi kami tidak sempat melakukan." Kelima orang itu pun segera meninggalkan gardu mereka dan dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Ki Ageng Gajah Soro. Kedatangan mereka benar-benar mengejutkan. Para penjaga di rumah Ki Ageng itu pun terkejut pula. Dengan serta-merta mereka bertanya, "Ada apa di gardumu?" "Penting sekali," jawab yang ditanya. "Kami ingin menghadap Ki Ageng. Malam-malam begini, tidak besok pagi. Terlalu penting." "Soal apa?" "Gadis yang hilang itu." Penjaga itu terkejut. "Kau menemukannya?" "Akan aku beritahukan kepada Ki Ageng." "Ya, tetapi apakah sudah kau temukan?" "Berilah kesempatan aku bertemu Ki Ageng." Tergesa-gesa sekali. "Oh." Penjaga itu pun sadar bahwa ia harus membangunkan Ki Ageng karena itu. Maka cepat-cepat ia pergi ke samping rumah dan perlahan-lahan mengetuk dinding. Ditentang pembaringan Ki Ageng. "Siapa?" terdengar sapa dari dalam. "Kami para penjaga Ki Ageng." "Ada apa?" "Seorang perunda melaporkan tentang gadis yang hilang itu." Ki Ageng Gajah Soro terkejut sehingga ia terloncat dari pembaringannya. Penjaga yang membangunkan itu mendengar pembaringan Ki Ageng berderak dan didengarnya langkah tergesa-gesa keluar dari dalam biliknya. Saat kemudian didengarnya pintu peringgitan terbuka dan Ki Ageng muncul di ambang pintu. "Siapa yang membangunkan aku?" Yaitu telah berdiri di samping tangga pendopo sehingga dari sana ia menjawab, "Aku Ki Ageng. Kemarilah. Katakan apa yang kau ketahui tentang gadis itu." Penjaga-penjaga itu pun membawa kelima orang perunda yang bertemu dengan Karebet. Naik ke pendopo, Ki Ageng Gajah Soro pun segera menerima mereka. "Penting sekali?" bertanya Ki Ageng. "Ya, Ki Ageng," jawab salah seorang dari mereka. "Apakah kalian menemukan jejaknya?" bertanya Ki Ageng. "Ya," jawab perunda itu. Ki Ageng Gajah Soro menarik napas dalam-dalam, kemudian berkatalah ia kepada penjaga rumahnya, "Bangunkan tamu-tamu kita, mereka sebaiknya mendengar juga tentang hal ini." Para penjaga itu pun segera membangunkan tamu-tamu Ki Ageng Gajah Soro yang berada di dalam gandok-gandok di rumah itu. Ki Ageng Gajah Soro sendiri membangunkan Arya Saloka sehingga saat kemudian pendopo Banyu Biru itu telah terjadi suatu pertemuan yang lengkap. Ki Ageng Gajah Soro, Ki Ageng Lembu Soro, Ki Ageng Soro Dipoyono, dan Ki Ageng Pandanalas, Maiso Jenar Roro Wilis Arya Saloka dan Kebu Kanigoro, beserta beberapa orang lain. Maiso Jenar duduk dengan dada berdebar-debar. Hampir tidak sabar Arya Saloka bertanya dengan suara paro sambil mengusap matanya yang masih agak kemerah-merahan. "Cepat katakan, apa yang kau lihat?" Perunda itu menarik napas. Ia menjadi berdebar-debar pula setelah ia duduk bersama dengan orang-orang yang dikaguminya itu. Tidak hanya seorang tetapi beberapa orang. Bagaimanakah seandainya mereka bersama-sama maju bertempur? Dikenangnya kata-kata Mas Karebet itu. Suruhlah ia datang segelas papan. Tiba-tiba dada perunda itu seakan-akan mengembang. Di hadapannya duduk orang-orang sakti yang tidak kalah saktinya dengan Mas Karebet. "Mengapa kau malah tertidur?" bentak Arya Saloka. Orang itu terkejut dan dengan serta-merta ia berkata, "Tidak, aku tidak tertidur." "Katakanlah." Salah seorang dari perunda itu pun kemudian mulai dengan ceritanya.
Ditemuinya seorang yang mencurigakan dan diketahui kemudian apa yang telah dilakukan. Orang itulah yang menculik Endang Widuri. Geram Aryo Saloko. Kalian berlima tidak dapat menangkapnya? Tidak, jawabnya. Apakah kau dapat mengira-irakan bentuk atau ciri-ciri orang itu? Desak Aryo Saloko tidak sabar. Orang itu menyebut namanya. Bukan main terkejut Aryo Saloko dan bahkan semua yang ada di pendopo itu. Orang itu berani menyebut namanya. Suara Aryo Saloko benar-benar meluapkan kemarahan tiada taranya. Meskipun ia sadar bahwa orang itu pasti seorang yang perkasa. Bahkan ia menyadari pula bahwa orang itu pasti terlalu percaya kepada diri sendiri. Siapakah nama orang itu? Perunda itu menarik napas, tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Apakah nama itu nama sebenarnya? Kalau tidak maka akan sia-sialah laporannya ini. Atau kalau nama itu nama sebenarnya sekalipun, apakah orang-orang yang berada di pendopo ini telah pernah mengenalnya? Karena ia tidak segera menjawab, maka Aryo Saloko menjadi jengkel sehingga ia berteriak. Siapa namanya? Kembali perunda itu terkejut dan dengan serta-merta pula ia mengucapkan nama itu. Katanya ia menyebut namanya sendiri, Karebet. Karebet. Tanpa disengaja Aryo Saloko mengulangi nama itu dengan kerasnya. Bahkan sekali ia bergeser maju dan mengguncang tubuh perunda itu sambil berteriak. Karebet, kau bilang? Perunda itu mengangguk. Ya. Jawaban itu benar-benar mengejutkan seisi pendopo. Benar-benar tak mereka sangka bahwa yang mengambil Endang Widuri adalah Mas Karebet. Beberapa orang yang belum pernah mendengar nama itu belum dapat mengambil kesimpulan apapun. Tapi Aryo Saloko, Maiso Jenar dan Roro Wilis serentak berpaling ke arah Kebu Kanigoro dan terdengar Maiso Jenar menggeram perlahan. Karebet. Paman, tiba-tiba Aryo Saloko itu berteriak. Paman Kebu Kanigoro, bagaimanakah itu? Mengapa yang berbuat curang itu justru Karebet? Mengapa? Maiso Jenar terpaksa bergeser pula maju. Dengan sabarnya ia berkata, Aryo, tenanglah sedikit. Marilah kita berbicara dengan hati yang lapang. Tetapi bukankah Karebet itu kemenakan papan Kebu Kanigoro? Ya, Karebet itu memang kemenakan pamanmu Kebu Kanigoro, sahut Maiso Jenar masih tenang semula. Tetapi ingatlah, yang hilang itu adalah anak pamanmu itu pula. Oh, Aryo Saloko menekan dadanya. Dada itu serasa akan pecah karenanya. Tetapi kini ia menundukkan wajahnya. Endang Widuri adalah putri Kebu Kanigoro. Sehingga dengan demikian maka seharusnya Kebu Kanigoro lah yang akan lebih dahulu marah daripada dirinya. Kebu Kanigoro menjadi gelisah pula karenanya. Dengan wajah yang suram ia berkata, ya, Karebet adalah kemenakanku. Saat pendopo itu menjadi sepi, angin yang dingin telah menyentuh tubuh-tubuh mereka yang hangat karena hati mereka yang terbakar oleh perasaan yang pelik ini. Dalam keheningan itu kembali terdengar suara Aryo Saloko gemetar. Sekarang dimanakah Karebet itu? Anak muda itu telah menghilang. Aryo Saloko menggeram penuh kemarahan. Apakah kita akan dapat menemukannya? Ya, sahut perunda itu. Apakah yang kau katakan? Aryo Saloko menjadi semakin gelisah. Kau katakan bahwa ada kemungkinan untuk menemukannya? Ya, sahut orang itu. Bahkan orang itu mengharap kedatangan kita. Orang-orang Banyu Biru. Gila, teriak Aryo. Atau kaukah yang gila itu? Tidak. Benar-benar dikatakannya. Nanti saat purnama naik, Baginda Sultan Trenggono akan berburu ke hutan Prawoto. Gila. Kau yang benar-benar telah gila. Aku bertanya tentang Karebet, bukan tentang Sultan Trenggono. Ini adalah kelanjutan dari peristiwa itu, sahut orang itu. Nanti pada saat purnama naik, Baginda akan pergi berburu. Itu sudah kau katakan. Ya, Perunda itu menjadi gugup dan karenanya maka kata-katanya menjadi kurang teratur. Di perburuan itu maka Karebet akan menyerahkan Endang Widuri kepada Baginda untuk putranya Pangeran Timur. Kau berkata sebenarnya?
potong Arya tergagap. Ya, dan dikatakan oleh Karebet itu bahwa seandainya Arya Saloka yang membanggakan Sosro Birowo itu tidak merelakannya, maka dipersilahkan ia datang dengan pasukan segelar papan. Karebet yang katanya Lurah Wirotamtomo akan menyambutnya dengan senang hati. Begitu katanya, teriak Arya. Ya, kembali Arya Saloka kehilangan pengamatan diri. Sambil mengguncangkan tubuh Perunda itu ia berteriak, "Di mana kau temui Karebet itu?" "Di perbatasan, di Sendang Muncul." Arya Saloka tidak menjawab. Tiba-tiba ia melompat berlari ke belakang. Semua terkejut melihat tingkahnya, namun Maiso Jenar dan ayahnya, Gajah Suro, yang mengenal tabiat anak itu, segera mengetahui bahwa Arya Saloka berlari untuk mengambil kudanya. Karena itu maka keduanya hampir bersamaan manggilnya, "Arya, Arya Saloka." Tapi Arya Saloka tidak mendengarnya. Ia berlari terus ke kandang kudanya. Dengan tergesa-gesa dipasangnya pelana kudanya dan ditariknya kuda itu keluar kandang. Saat kemudian terdengarlah derap kuda itu berpacu keluar halaman rumah Ki Ageng Gajah Suro. Tapi saat kemudian menyusul dua ekor kuda berlari seperti angin ke arah yang bersamaan. Mereka adalah Maiso Jenar dan Ki Ageng Gajah Suro sendiri, yang tidak sampai hati melepas Arya Saloka yang sedang kebingungan itu. Apalagi Maiso Jenar yang menyadari bahwa tingkah ilmu Arya Saloka masih belum dapat dijajarkan dengan ilmu Mas Karebet yang aneh itu. Sehingga dengan demikian, seandainya mereka benar-benar bertemu, maka nasib Arya Saloka terlalu mencemaskan. Mereka yang tinggal di pendopo rumah itu duduk membeku dalam kesuraman sinar pelita. Nyala api yang kemerah-merahan bergerak-gerak ditiup angin yang lemah. Daun-daun sawo di halaman bergoyang-goyang, seperti sedang menarikan sebuah tarian yang pedih. Kebu Kanigoro menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang bergelora di dalam dadanya. Tampaklah membayang di matanya kegelisahan dan kecemasan. Kadang-kadang ia menarik napas dalam-dalam dan kadang-kadang ia memejamkan matanya. Sesuatu yang maha berat sedang menghimpit hatinya, namun hatinya itu berdoa kepada Yang Maha Agung. Semoga semuanya dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Arya Saloka yang berpacu di dalam gelap itu benar-benar seperti orang yang mabuk. Ia tidak ingat lagi bahaya yang dapat menerkamnya, jurang-jurang yang terjal di pinggir jalan atau apapun yang dapat membahayakan perjalanannya. Yang ada di kepalanya hanyalah seorang anak muda yang bernama Karebet, seorang yang pernah dikagumi dan bahkan mereka pernah bergaul dengan rapatnya sebagai dua orang sahabat yang akrab. "Mengapa Kakang Karebet itu sampai hati berbuat demikian?" desah Arya Saloka dalam hatinya. Tetapi apapun yang pernah terjadi, sikap yang baik dan persahabatan yang akrab. Namun bukan salahku kalau persahabatan itu kini pecah. Mengapa Kakang Karang Tunggal tidak saja berkata terus terang dan membicarakannya dengan orang tua-tua? Semakin diangan-angannya, maka darah Arya semakin meluap-luap. Arya Saloka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu sampai di perbatasan arah Sendang Muncul. Tapi akhirnya ia sampai juga ke tempat itu, tempat yang sepi senyap. Dilihatnya beberapa onggok batu karang berserak-serakan di antara gerumbul-gerumbul yang bertebaran di sana sini. Arya Saloka yang marah itu menghentikan kudanya dengan nanar. Dia mandang berkeliling. Dia matinya relung-relung hitam di antara batu-batu karang dan di bawah rimbunnya gerumbul-gerumbul yang ada di sekitarnya. Tetapi Arya Saloka tidak mendengar suara apapun juga. Seakan-akan daerah itu daerah pekuburan yang mengerikan. Tetapi Arya Saloka tidak puas dengan tajam matanya. Segera ia meloncat turun dan dengan hati-hati yang melonjak-lonjak ia berlari dan mengelilingi daerah itu. Disasaknya gerumbul-gerumbul yang rimbun dan diembusnya kegelapan malam di sela-sela batu karang. Tetapi yang dicarinya tidak ditemukannya. Arya Saloka itu seakan-akan telah benar-benar kehilangan kesadaran diri. Tiba-tiba ia meloncat naik ke atas batu karang sambil berteriak keras-keras. "Hei Karebet, jangan menunggu purnama naik.
Inilah Aryo Saloka dari Banyu Biru. Kita selesaikan persoalan kita tanpa menunda-nunda. Buat apa kau lakukan perbuatan terkutuk itu, Karepet? Karepet! Suara Aryo Saloka menggeletar memukul tebing-tebing pegunungan. Suara gemanya bersaut-sautan mengumandang di lereng Bukit Telomoyo. Namun suara itu menggeletar tanpa arti, tak seorang pun yang menyaut. Aryo Saloka menjadi semakin marah. Sekali lagi ia berteriak, "Karepet!" dengan mengumpankan gadis itu, apakah kau akan diangkat menjadi adipati? Marilah kita berhadapan sebagai jantan sejati. Tidak perlu dengan pasukan segelar papan, Karepet. Suara itu pun menggelepar di kesunyian malam. Gemerisi angin pegunungan membawa udara yang dingin sejuk. Helai-helai daun yang kuning berguguran satu-satu di tanah yang lembab oleh embun. Namun suara Aryo Saloka itu hilang saja disapu hembusan angin. Aryo Saloka mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara telapak kuda mendekat. Ia tahu betul bahwa mereka itu adalah orang-orang Banyu Biru. Mungkin ayahnya, mungkin orang lain, tapi ia tidak mempedulikannya. Ia masih saja tegak di atas batu karang. Bulan yang hampir bulat telah melekat di ujung pepohonan. Sinarnya telah memerah dan hampir tenggelam, namun cahayanya yang dipantulkan oleh wajah Romo Pening masih nampak kuning kemerahan berkilat-kilat. "Aryo," terdengar suara lembut dari bawah batu karang itu. Aryo yang sedang dibakar oleh kemarahannya itu masih juga mendengar suara itu. Suara yang telah dikenalnya baik-baik melampaui ayahnya sendiri. Suara itu adalah suara gurunya. Meskipun demikian, untuk saat ia masih berdiam diri di atas batu karang itu, gelora kemarahannya yang menghentak dadanya belum juga dapat ditenangkannya. "Aryo," suara itu didengarnya kembali. Betapa ia dihanyutkan oleh kemarahannya, namun suara itu benar-benar berpengaruh padanya. Karena itu maka Aryo itu pun berpaling. Dilihatnya di dalam keremangan malam dua orang yang masih duduk di atas punggung kuda. Gurunya Maeso Jenar dan ayahnya Gajah Roro. "Aryo." Kali ini ia mendengar suara ayahnya. "Turunlah." Aryo masih berdiri di atas batu karang itu. Sekali tatapan matanya menyangkut pada bulan yang telah hampir lenyap di balik pepohonan yang tumbuh di lereng bukit. Tiba-tiba ia berkata nyaring, "Lihatlah ayah, bulan hampir purnama. Aku harus segera bersiap untuk menyambut Karepet di hutan Prawoto." "Sabarlah Aryo," desis Maeso Jenar. "Turunlah, marilah kita bicarakan soalmu ini." Aryo termangu-mangu sejenak, tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa di atas batu karang itu. Di atas batu karang itu tidak ditemuinya Karepet dan juga akan ditemuinya gadis yang hilang. Karena itu maka segera ia pun melompat turun. "Sebaiknya kau tenangkan hatimu, Aryo," berkata Maeso Jenar. Aryo Saloka tidak menjawab. Dipandang wajah ayahnya yang duduk diam di atas punggung kudanya. Tapi di dalam malam yang remang ia tidak mendapat sesuatu kesan dalam wajah itu selain tegang. "Marilah kita pulang dahulu," ajak Maeso Jenar. Aryo Saloka tidak menjawab. Ia masih mencoba memandangi tempat-tempat yang gelap di sekelilingnya. "Anak itu sudah pergi," desis ayahnya. Aryo menggertakkan giginya, namun perlahan-lahan ia menuju ke kudanya. "Naiklah, biarlah kita bicarakan semuanya ini di rumah," berkata ayahnya mendesak. Aryo Saloka itu kemudian menjadi seakan-akan kehilangan segala-galanya. Ia menjadi bingung, cemas, marah, dan tanggapan yang simpang siur atas perbuatan Karepet itu. Dengan hati yang kosong ia melompat ke atas punggung kudanya dan dengan lesunya ia mendorong kudanya berjalan kembali ke rumahnya. Rumah yang seakan-akan menjadi terlalu sunyi, lebih sunyi dari tempat ini. Perlahan-lahan mereka berjalan menuju ke rumah Gajah Roro. Aryo Saloka tidak mampu lagi melecut kudanya dan melarikannya. Ia lebih tenang berjalan perlahan-lahan dalam malam yang semakin gelap. Karena bulan kini telah benar-benar tenggelam. Tetapi di kejauhan telah terdengar kokok ayam jantan untuk ketiga kalinya.
Arya Saloka menengadahkan wajahnya, betapapun juga ia tidak dapat melupakan kewajibannya. Karena itu ia mempercepat langkah kudanya sebelum ia terlambat untuk melakukan sembahyang subuh. Maesha Jenar dan Gajah Suro yang berkuda di belakangnya tak sepatah kata pun terloncat dari bibir mereka. Mereka seakan-akan onggokan benda-benda mati yang terikat erat-erat di atas punggung kuda. Ketika matahari mulai melemparkan cahayanya yang pertama menyentuh ujung-ujung pepohonan, Maesha Jenar telah dikejutkan oleh ringkik-ringkik kuda di halaman. Dengan tergesa-gesa Maesha Jenar menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Akan kemanakah Ki Ageng pagi ini?" "Aku akan kembali ke Pamingit," jawab Ki Ageng Lembu Suro. "Oh." Maesha Jenar menarik napas dalam-dalam, namun betapapun juga timbul pula prasangkanya. Dalam kesibukan yang semakin muncak ini justru Ki Ageng Lembu Suro akan kembali ke Pamingit. Karena itu maka ia bertanya pula, apakah ada sesuatu keperluan yang mendesak? Ki Ageng Lembu Suro yang kini mandang Maesha Jenar dengan heran. Apakah Maesha Jenar belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Arya Saloka? Meskipun demikian ia menjawab juga, saat purnama naik hanya tinggal beberapa hari lagi, aku tidak akan dapat tinggal diam. Pasukan Pamingit akan membantu Arya Saloka menghadapi Karebet di hutan Prawoto. Maesha Jenar benar-benar terkejut seperti disambar petir melesat. Jadi Arya Saloka telah mengambil keputusan yang berbahaya itu. Tubuh Maesha Jenar itu pun menjadi gemetar karenanya. Sehingga saat ia tidak dapat berkata apa-apa, ditatapnya saja wajah Ki Ageng Lembu Suro yang bersungguh-sungguh itu. Baru kemudian ia berhasil menenangkan hatinya dan berkata, "Ki Ageng, apakah itu merupakan keputusan Ki Ageng Gajah Suro dan Ki Ageng Suro Dipoyono pula?" "Kakang Gajah Suro dan Ayah Suro Dipoyono tak berhasil mencegah Arya Saloka. Dan bukankah ini soal kehormatan pula? Kehormatan Banyu Biru dan seluruh tanah perdikan Pangeran Tunan Lama, termasuk Pamingit. Arya telah membantu dan membebaskan Pamingit dari genggaman orang-orang golongan hitam beberapa waktu yang lampau. Apakah sekarang aku harus membiarkan kehormatan Arya Saloka diinjak-injak orang lain?" Maesha Jenar menarik napas. Ki Ageng Lembu Suro masih juga kejangkitan penyakit yang lama. Meskipun dalam persoalan yang lain, harga diri yang berlebih-lebihan dan nafsu untuk memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Tapi kali ini Ki Ageng Lembu Suro tidak mutlak bersalah seperti apa yang dahulu pernah dilakukan. Bahkan kini ia merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan hati Arya Saloka. Karena itu maka Maesha Jenar itu pun berkata, "Baiklah, aku mencoba menemui Kakang Gajah Suro." Ki Ageng Lembu Suro mandangi Maesha Jenar dengan pandangan yang aneh. Apakah Guru Arya Saloka itu tidak sependapat? Seandainya Arya Saloka memenuhi tantangan Karebet. Tetapi Lembu Suro itu pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Kembali mempersiapkan dirinya untuk segera berangkat ke Pamingit, memilih orang-orang yang paling dipercaya untuk ikut berangkat ke hutan Prawoto nanti pada saat purnama naik beberapa hari lagi. Dengan demikian maka sebelumnya pasukannya harus siap pula di Banyu Biru. Dengan tergesa-gesa Maesha Jenar mencari Ki Ageng Gajah Suro yang duduk di serambi belakang rumahnya bersama-sama dengan Arya Saloka. Wajah anak muda itu nampak merah membara, sedang tangannya menggenggam tangkai sebuah pisau belati panjang yang berwarna kuning berkilat-kilat. Kiai Suluh